Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Alfarizi Aljastro dengan NPM 20120111383. Saya di sini berkuliah di Universitas Lampung, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Saya di sini diajar oleh Bapak Zulkarnain dan juga Bapak Yusdianto pada mata kuliah Hukum acara praktik peradilan tata negara. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan UAS, yaitu pertama-tama saya ingin menjelaskan kesimpulan pembelajaran HAPPTN yang sudah diajar oleh Pak Azul dan juga Pak Yus. Menurut saya pembelajaran pada kelas HAPPTN ini sangatlah efisien dan juga efektif dan juga sangat bermanfaat bagi saya. Kenapa begitu? Karena sebelumnya saya tidak mengetahui banyak hal tentang tata negara ataupun pengujian undang-undang dan sebagainya. Maka dari itu metode pembelajaran yang digunakan oleh Pak Azul dan juga Pak Yus ini sangat-sangatlah bagus untuk saya dan juga sangat nyambung ke otak saya secara langsung. Menurut saya pertama-tama yang diajarkan oleh Pak Yus, yaitu pada saat sebelum UTS itu, metode pembelajaran Pak Yus itu cukup efisien karena beliau suruh mewajibkan untuk memegang buku, di mana secara langsung beliau langsung meminta kita untuk menjelaskan apa itu lebih lanjut tentang tata negara. Selanjutnya Pak Yus juga menjelaskan materi dengan cara menanyai mahasiswa satu persatu. Maka dari itu mahasiswa harus mempersiapkan ingatannya terlebih dahulu dan juga membaca-baca referensi buku yang banyak agar tidak kebingungan saat ditanya oleh Pak Yus. Selain itu, Pak Yus juga menjelaskan materi melalui obrolan secara langsung maupun melalui papan tulis dan juga PPT. Mohon maaf, Pak Yusdianto tidak menjelaskan oleh PPT. Yang selanjutnya pembelajaran oleh Pak Zul. Di sini Pak Zul sudah memfokuskan kami untuk membuat pengujian undang-undang. Maka dari itu mungkin Pak Zul tidak terlalu menjelaskan tentang materi karena mungkin sudah banyak dijelaskan oleh Pak Yusdianto. Maka dari itu Pak Zul sudah menjelaskan materi yang sangat bagus untuk kami. Apa itu HAPPTN? Menurut saya hukum tata negara itu, praktik peradilan tata negara itu sangat-sangat mungkin masih baru bagi saya, karena sebelumnya saya hanya melihat sidang tentang di pidana dan juga perdata serta agama. Mungkin kalau tentang peradilan tata negara ini saya baru melaksanakannya kali ini dan juga baru mengerti tata cara pelaksanaan sidang dan juga dari awal, yaitu permohonan pengujian undang-undang tersebut ditolak atau diterimanya itu saya baru menerimanya sekarang. Menurut saya peradilan tata negara sendiri itu pengertiannya bagaimana cara kita memperjuangkan hak-hak yang seharusnya kita dapatkan, tapi tidak dituruti oleh negara atau disalahgunakan oleh negara. Maka dari itu kita mengajukan undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji oleh hakim dan juga termohon. Baik di dalam hukum acara praktik peradilan tata negara sendiri pun kita diajarkan bagaimana caranya mengajukan permohonan dengan benar, yang sudah diajarkan oleh Pak Zul sendiri tata caranya dan juga poin-poin penting yang sudah diajarkan oleh Pak Zul. Selanjutnya yaitu tentang pengujian undang-undang. Menurut saya yang dimaksud oleh pengujian undang-undang sendiri yaitu seperti tadi, kita mengajukan permohonan melalui Mahkamah Konstitusi yang sekiranya merugikan hak konstitusional kita. Misalnya pada contohnya, apabila seorang gelandangan tidak dijamin oleh negara, gelandangan bukan yang merusak lingkungan sekitar.
menurut saya itu kan merusak hak, menurut saya itu uh, merugikan hak konstitusional dia. Maka dari itu ia layak untuk mengajukan hak konstitusional dia kepada Mahkamah Konstitusi. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan simulasi sidang. Menurut saya kesimpulan simulasi sidang pada sidang 1 sampai sidang, seingat saya ada 14 sidang, mungkin mohon maaf kalau salah. Menurut saya sidang 1 sampai sidang 9 itu sangat-sangat bagus dan juga diperhatikan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada pada dalam kelas, karena keadaannya ada Pak Zul di dalam kelas tersebut. Tetapi selanjutnya pada sidang-sidang 10 sampai 14, mohon maaf kalau misalnya sidangnya salah karena saya lupa, itu sidangnya kurang kondusif karena mungkin ditinggal oleh Pak Zul, dan juga pembawaan sidangnya juga, simulasi sidangnya tidak terlalu menarik karena mereka hanya fokus pada textbook, tidak pada audiens, sehingga audiensnya juga kurang memperhatikan jalur sidang tersebut. Dan juga menurut saya simulasi sidang kemarin tuh kurang greget karena tidak ada drama-drama. Maksud saya bukan drama, lebih ke situasi panasnya, seperti di sidang-sidang yang real, yang sedang berlangsung secara langsung. Dan juga waktu yang diberikan pada simulasi sidang itu menurut saya sangat terlalu pendek karena hanya 10 menit. Mungkin kalau misalnya sidang tersebut tidak dibatasi waktu, atau misalnya waktu maksimal 15 menit pada termohon dan juga pemohon untuk membacakan pengujian dan juga jawaban, mungkin sidang tersebut masih bisa untuk lebih berjalan dengan seru dan juga sangat menarik ditonton oleh audiens. Karena hakim juga apabila hanya terpaut pada waktu 10 menit, itu para pemohon tidak sempat untuk menjelaskan apa yang ingin mereka katakan kepada hakim dan juga apa yang ingin mereka sampaikan untuk hakim putuskan. Dan juga banyak poin-poin yang tertinggal pada pengujian undang-undang yang telah dibuat karena terbatasnya waktu. Begitu juga untuk termohon, mungkin masih banyak jawaban yang ingin disampaikan oleh termohon kepada yang mulia hakim karena tidak sempat waktunya, hanya 10 menit. Maka dari itu jawabannya hanya disingkat-singkat saja dan tidak on point kepada permohonan yang telah diajukan oleh pemohon. Kelompok saya sendiri mengajukan permohonan tentang hak konstitusional yang dirugikan oleh pemerintah, yaitu tentang kami sendiri mengajukan permohonan pasal 505 KUHP ayat 4 terhadap pasal 34 ayat 4 Undang-Undang 1945. Di situ dijelaskan bahwa fakir miskin akan dipelihara oleh negara. Tetapi pada pasal 505 tersebut, pasal 505 ayat 4 tersebut dijelaskan di situ bahwa fakir miskin dan gelandangan akan dimasukkan ke penjara. Maka dari itu di situ kami merasa fakir miskin itu sangat dirugikan hak konstitusional, di mana pada dasarnya para fakir miskin tersebut tidak mempunyai uang untuk membeli rumah ataupun untuk menghidupi kehidupan mereka tersendiri. Maka dari itu mungkin mereka tinggal di pinggir jalan dan juga mengais-ngais makanan di kotak sampah itu hanya untuk menghidupi mereka. Sedangkan apabila merujuk pada pasal yang menjamin bahwa fakir miskin itu bakal dipelihara, mungkin fakir miskin bakal sejahtera hidupnya apabila itu memang benar-benar terlaksana di negara ini. Tetapi melihat pada pasal 505 ayat 4 tadi, hak konstitusional mereka itu disalah persepsikan oleh negara. Maka dari itu kami sekiranya ingin mengajukan permohonan tentang pasal 505 ayat 4 KUHP. Untuk putusannya sendiri, putusan kami ditolak oleh hakim yang mulia, hakim konstitusional, karena memang
pengujian undang-undang kami ini, permohonan undang-undang kami ini sudah pernah diajukan sebelumnya yang benar-benar di Mahkamah Konstitusional, dan memang putusan hakimnya pun juga ditolak. Tapi pada saat kami simulasi sidang, Yang Mulia Hakim tidak menyadari hal itu, maka dari itu Yang Mulia Hakim tetap menolak permohonan kami, yang seharusnya Yang Mulia Hakim bisa saja memutuskan bahwa pengujian ini sudah pernah dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu putusan kami ditolak. Dan juga sebenarnya pada saat simulasi sidang saya ingin mengatakan banyak hal, karena dimana jawaban dari termohon itu kurang bagus karena dia tidak on point. Di sini kami menjelaskan bahwa fakir miskin itu tidak mendapatkan hak konstitusionalnya karena berdasarkan pasal 505 ayat 4. Sedangkan pihak termohon menjawab bahwa fakir miskin bukan fakir miskin yang dijawab mereka, yaitu gelandangan. Maksudnya bukan gelandang tapi berandalan, lebih ke berandalan, karena di situ mereka menyebutkan bahwa fakir miskin ini seakan-akan mengganggu masyarakat, meresahkan masyarakat, merusak fasilitas umum. Padahal di situ kami sedang memperjuangkan hak konstitusionalnya yang dimana tidak sesuai dengan pasal 505 ayat 4 KUHP. Maka dari itu kurangnya waktu pada saat simulasi sidang itu sangat berpengaruh untuk para pemohon dan juga termohon. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kata-kata saya banyak yang terbata dan juga banyak yang kurang tersusun rapi, karena saya memang benar-benar pure tidak melihat contekan, Pak. Untuk kertas yang saya lihat tadi ini isinya hanya soal-soal yang Bapak berikan di grup. Itu saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.